Jadi tujuannya itu kan kita perlu report nih ke klien setiap bulannya. Ini untuk khusus yang monthly ya. Jadi setiap monthly itu kita ada tanggal di mana kita harus nge-report pengerjaan dari satu project tersebut, dari engineer tersebut. Menjadi admin project manager itu mengajarkan aku banyak hal gitu kan. Mulai dari manajemen waktu, terus multitasking juga, karena kita nggak mungkin nih nyelesain satu hal dalam satu. Walaupun kita ada di lokasi berbeda tuh, kalau misalnya admin project manager dan project manager tuh harus mencari cara, mau itu lagi deketan, mau itu lagi jauhan, itu dalam pelaksanaannya seorang admin project manager dan Halo Refactorian, kembali lagi di PM Room. Perkenalkan saya Friski Riana Kusuma Dewi sebagai Project Manager di Refactory. Dan saya Sinta Udirusa Damayanti sebagai Admin Project Manager di Refactory. Jadi kita hari ini mau bahas tentang salah satu topik penting di dalam dunia manajemen proyek. Salah satunya yaitu kolaborasi antara Project Manager dan Admin Project Manager. Nah sebelumnya nih, saya mau nanya dulu nih sama Mbak Friski. Sebelum jadi Project Manager kan Mbak Friski juga jadi Admin Project Manager tuh. Nah, menurut Mbak Friski, sepenting apa komunikasi antara admin project manager dan project manager di dalam suatu project? Oke, jadi sepenting apa komunikasi project manager dan admin project manager dalam suatu project? Jadi tuh pertama-tama tuh dari sisi PM maupun admin PM tuh harus pahamin dulu dengan jelas rules atau peran dari masing-masing job desk tersebut, masing-masing tanggung jawab tersebut. Itu mencangkup tanggung jawab seorang project manager itu apa saja, tanggung jawab seorang admin project manager itu apa saja, dan kira-kira dari tanggung jawab ini apa yang bisa kita kolaborasi untuk menghasilkan tujuan atau project yang lancar, atau kalau dari sisi admin project manager untuk goals-nya kan untuk membuat report yang valid untuk membantu administrasi project-nya. Betul. Jadi selama penjalanannya seorang project manager dan admin project manager itu perlu memahami peran masing-masingnya dulu. Nah, biasanya kan project manager itu berfokus pada pengelolaan tim, terus pencapaian dalam tujuan project, timeline. Nah, sementara admin project manager ini menyempurnakan prosesnya dan memastikan dokumentasi mau selama itu berjalan atau dokumentasi di akhir itu lengkap atau valid gitu. Jadi kalau misalnya aku korelasiin sama yang aku kerjain sekarang ini atau selama ini, mungkin ini ya Mbak, dari kita ini kan yang berjalan saat ini ada monthly project sama SP based project. Kalau sesuai sama yang saya lakukan sebagai admin project ini, untuk setiap bulannya kan kami mengakumulasi jumlah task yang dikerjakan oleh setiap engineer di satu project monthly atau monthly project lah ini. Jadi setelah kita akumulasi dalam satu bulan, kita review ke project manager untuk dicek kembali apakah task engineer yang sudah kami kumpulkan ini sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan dalam satu bulan ini. Nah, kemudian nanti dari project manajernya ini akan memvalidasi apakah itu benar atau ada yang perlu diperbaiki lagi. Seperti itu ya Mbak Friski. Jadi tujuannya itu kan kita perlu report nih ke klien setiap bulannya. Ini untuk khusus yang monthly ya. Jadi setiap monthly itu kita ada tanggal di mana kita harus nge-report pengerjaan dari satu project tersebut, dari engineer tersebut. Nah, tugasnya adalah seorang admin project manager itu membantu project manager untuk merekap task yang untuk di-report ke klien. Jadi nanti project manager yang memvalidasi apakah task itu benar-benar sesuai dengan, apakah tasknya benar itu, engineer-nya siapa, terus jumlah story point-nya berapa, terus task yang dan apa aja, yang ke blok apa aja, itu dari sisi project manager. Admin project manager itu membantu untuk memastikan atau menyempurnakan reporting yang akan dikirim ke klien. Tujuannya apa? Supaya report yang dikirim itu benar-benar valid. Seperti itu sih Mbak Sinta. Dan kalau misalnya aku bisa melengkapi lagi untuk selain monthly project kan di sini juga ada story point based project gitu, di mana project ini didasarkan dengan jumlah story point yang ditawarkan atau disetujui dengan klien. Nah di sini tuh saya sebagai admin project membantu menghitung dan mengkonfirmasi hal tersebut ke project manager, di mana
dari jumlah story point yang sudah disepakati dengan klien, saya perlu konfirmasi ke project manager berapa story point yang sudah digunakan, berapa story point tersisa yang bisa digunakan kemudian. Gitu ya Mbak Fiski? Iya betul. Itu tujuannya kalau untuk SP Base itu admin project manager itu kan bantu ngerekap itu benar tadi jumlah pemakaian SP sama sisa SP. Tujuannya apa? Supaya lebih mudah membantu project manager untuk lebih mudah memonitoring kira-kira masih bisa gimana timelinenya, masih bisa menyesuaikan di timeline seperti itu sih. Task-task apa aja, menentukan prioritas, intinya seperti itu. Ya, mungkin kenapa kita bicara sebegitu pentingnya komunikasi antar admin project manager dan project manager itu karena ada banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama ya Mbak Fiski untuk berjalannya sebuah project itu dengan lancar dan sukses gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh tanya lagi nih Mbak, setelah Mbak Fiski jadi jadi project manager, apa sih bedanya ketika Mbak Fiski jadi admin project manager dan sekarang udah jadi project manager? Bedanya itu sebenarnya kalau dari di Refactory sendiri yang aku rasain jenjang sebelumnya kan aku admin project manager, baru ke project manager. Itu admin project manager itu melatih kita untuk menjadi seorang project manager. Karena apa? Misalnya kayak kita fresh graduate baru lulus atau kita belum ada pengalaman di project manager, terus kita kerja di admin project manager, itu kan secara nggak langsung kita latihan bersama PM, kita langsung komunikasi secara langsung bersama PM. Jadi secara nggak langsung kita juga tahu nih job desk PM itu seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan yang paling penting itu kita ngerjain reporting. Di reporting itu kan kita nggak cuma copy paste, nggak cuma ngelihat data gitu aja kan. Jadi itu kita butuh ketelitian. Terus kita harus mengeksplor nih kalau report ini apa aja sih isinya. Itu kan kita juga mengeksplor report ini isinya A, B, C, D, E. Misalnya total pemakaian SP, engineer-nya siapa, task-nya apa. Itu kan secara nggak langsung saat kita ngerekap juga kita belajar nih, oh ternyata project A ini engineer-nya ini terus kita bisa lihat tuh list task-tasknya apa aja. Dan di situ kita juga bisa tahu, oh project A ini tasknya A, B, C, D, E yang ternyata buat aplikasi ini. Itu secara nggak langsung sih kalau dari sisi aku, dari POV aku tuh admin project manager itu latihan kita untuk menjadi seorang project manager. Karena pas saat kita udah di project manager, dengan awal kita yang jadi admin project manager itu kan dibutuhkan ketelitian, terus manajemen waktu, karena kan di admin project kan pasti reportnya nggak hanya satu. Nah itu, jadi itu benar-benar latihan yang buat kita juga kayak selain latihan dari sisi manajemen waktu kita, manajemen diri sendiri, itu juga dari sisi kita memanajemen suatu project itu kayak mana, karena kita bisa ngeresum nih dari report yang kita buat ini apa-apa aja, isinya gimana, gitu sih Mbak. Kalau dari Mbak Cinta sendiri gimana nih selama jadi admin project manager? Kurang lebih sama ya, sama yang dijelasin sama Mbak Fiski gitu. Dari menjadi admin project manager itu mengajarkan aku banyak hal gitu kan, mulai dari manajemen waktu, terus multitasking juga, karena kita nggak mungkin nih nyelesain satu hal dalam satu waktu gitu. Karena mungkin aja ada report atau ada job desk lain yang memiliki tenggat waktu atau deadline yang sama gitu, dan kita harus benar-benar bisa bagi waktu kita untuk menyelesaikan semuanya satu persatu gitu. Selain itu juga ketika kita harus collect SP atau collect task engineer, terus konfirmasi ke PM, itu juga membantu aku ya gitu, membantu aku untuk mengenal satu persatu orang-orang yang ada di sini gitu. Karena dengan job desk yang sedemikian rupa itu, mau nggak mau kita harus belajar untuk berkomunikasi atau belajar untuk mengenal satu sama lain gitu kan. Karena nggak mungkin project-project yang ada di sini itu cuma dihandle sama engineer yang sama gitu. Karena dari satu project ke project yang lainnya itu mungkin ada engineer yang sama, tapi kemungkinan besarnya itu pasti berbeda gitu. Dari 2 project yang ada aja mungkin yang sama itu 1 atau 2 orang gitu. Selebihnya kita harus memberanikan diri atau belajar untuk berkomunikasi dengan mereka semua yang ada di sini gitu. Termasuk sama Mbak Fiski gitu. Awal aku masuk tuh butuh waktu juga sih untuk kenal sama Mbak Fiski gitu kan. Gimana dia yang udah masuk lebih dulu, yang mungkin bisa dibilang senior aku di sini gitu. Tapi ketakutan-ketakutan yang ada di awal tuh ternyata nggak ada yang terjadi di sini gitu. Teman-teman yang ada di sini tuh emang
sebaik itu, semudah itu untuk dikenal, asal kita mau mencoba untuk membuka komunikasi atau memperkenalkan diri ke mereka, kayaknya apa ya, untuk berinteraksi dengan semua yang ada di sini tuh nggak sesulit itu sih. Jadi selain ya, tadi benar yang Mbak Sinta omongin, lebih ke kita sebagai admin project manager nggak cuma komunikasi sama PM tentunya kan, pasti juga komunikasi sama engineer, karena kan dari admin project manager tuh nggak hanya nge-report project, tapi juga nge-report pemakaian SP dari engineer. Yang kamu tuh harus, admin project manager tuh harus juga berinteraksi dengan engineer. Jadi tuh secara nggak langsung kita juga belajar komunikasi dengan engineer, gitu, berinteraksi dengan engineer gitu sih. Penjelasan-penjelasan sebelumnya itu kan dari Mbak Friski, dari aku juga, penjelasan kita tuh lebih ke apa ya, job desk admin project sendiri, project manager juga sendiri gitu. Nah tapi sebenarnya untuk seorang admin project manager pun bukan tidak mungkin kalau kita diberi kesempatan untuk ini ya, manage project juga ya Mbak. Iya, betul. Kalau boleh tahu dulu Mbak Friski, berapa lama untuk akhirnya Mbak Friski bisa pegang project saat jadi admin project manager? Aku megang project pas jadi admin project manager tuh di bulan kelima. Jadi bulan kelima itu udah dikasih pegang satu project. Masih project kecil, cuma kan di project kecil itu kita bisa latihan, oh manajemen project itu kayak gini, komunikasi sama klien itu kayak gini, yang nanti itu bakal jadi bekal juga nih untuk kita pas saat kita udah jadi kasih kesempatan jadi PM, kita nggak terlalu kaget, kira-kira komunikasi sama klien kayak gini, kira-kira kita nge-handle engineer seperti ini, kayak gitu. Kalau untuk project yang pernah aku pegang sendiri, saat udah dari admin project manager ke probation project manager, selalu ke project manager itu, total ada 10 tim. Satu project itu ada banyak tim, 9 tim, sekitar 9 tim, terus 2-nya lagi project yang berbeda. Itu sih, Mbak. Oh, jadi kalau misal untuk teman-teman tahu nih, dari admin project manager ke project manager sendiri itu ada proses lagi ya Mbak? Iya, betul. Jadi ada masa jadi kita ada admin project manager, terus ada probation dulu untuk jadi project manager. Nanti kalau memang dinyatakan lulus, kita langsung naik jadi project manager gitu. Tapi untuk dari sisi aku sendiri, jenjang karir dari admin project manager ke project manager itu nggak lama. Gitu. Jadi kalau misal kita simpulin nih dari pembicaraan kita awal tadi sampai di sini tuh selain di antara admin project manager dan project manager, juga ke tim yang lain atau ke bagian yang lain dalam suatu project, komunikasi itu jadi kunci kolaborasi yang sukses ya Mbak. Gitu. Jadi secara teratur kami di sini memastikan bahwa semua informasi baik itu strategis atau administratif itu bisa mengalir dengan lancar di dalam tim. Baik itu antara admin project manager dengan project manager dengan engineer, atau bahkan admin project manager dengan engineer juga. Begitu ya Mbak Rizky? Khususnya untuk admin project manager dan project manager, karena yang benar-benar istilahnya admin project manager tuh benar-benar di sini peran admin project manager itu menyempurnakan proses dan membantu untuk administrasi dalam project-project yang ada. Nggak hanya project sih, rekap engineer, pemakaian bulanan SPS engineer juga iya, seperti itu. Jadi mungkin yang dimaksud sama Mbak Friski ini dengan memastikan komunikasi antara admin project manager dan project manager itu bisa berjalan dengan baik, maka akan terjadi sebuah kerjasama yang lebih efisien, bahkan ketika kita ada di tempat yang berbeda, Ya, benar. Gitu ya. Iya. Jadi walaupun kita ada di lokasi berbeda tuh, kalau misalnya admin project dan project manager tuh harus mencari cara, mau itu lagi deketan, mau itu lagi jauhan, itu dalam pelaksanaannya seorang admin project manager dan project manager tuh harus mencari cara untuk meningkatkan kolaborasi, untuk meningkatkan kerjasama antara admin PM dan juga PM. Misalnya belajar dari pengalaman, terus kira-kira dari pengalaman sebelumnya nih, PM sama admin PM ini berjalannya seperti apa, terus apa aja yang harus diperbaiki, proses kolaborasinya, seperti itu sih Mbak Sinta. Jadi mungkin ini ya yang bisa aku sama Mbak Friski share ke kalian semua. Semoga video ini bisa memberikan wawasan baru untuk kalian semua tentang apa sih project manager dan admin project manager itu, dan gimana sih interaksi antara
admin project manager dan project manager dalam suatu project. Sampai jumpa di PM Room berikutnya. Saya Sinta Audia dan saya Priski Riana pamit undur diri. Sampai jumpa di PM Room berikutnya. Bye bye.